Wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tidak kita perpanjang mukadimah, kita langsung ke yang pertama sekali dalam agenda kita dalam masuk dalam pembahasan itu tentang adanya pelaksanaan KKB Mini pada hari ini, yang mana salah seorang teman kita, guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus, hari ini akan mensosialisasikan bagaimana memberikan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Jadi kita akan mendapatkan informasi nanti. Yang kedua, hari ini akan kita sampaikan juga CGP kita, Ibu Emma Sutira, untuk menyampaikan tentang budaya positif di kelas kita. Demikian mungkin untuk Ibu Emma Sutira, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih untuk Bapak Ketua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua yang telah sudi hadir di sini dan mau untuk mendengarkan sedikit apa yang sudah kami pelajari dan akan kami coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu di sini, supaya tujuannya itu adalah apa yang sudah kami pelajari bisa diimplementasikan di sekolah dan bisa melakukan perubahan untuk sekolah kita ini. Kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan tentang bagaimana mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di SD Negeri 1 Subul Salam. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, ya, sekarang kita coba dulu melihat di sini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah Bapak dan Ibu semua setuju dengan pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Ya, sebelum kita pelajari itu lebih lanjutnya, di sini adapun tujuannya yaitu yang pertama memahami peran sebagai guru untuk membangun yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosi murid. Nah, di sini ada terjadi perubahan paradigma ya. Misalnya, kita belajar tentang posisi kontrol. Mungkin selama ini kita sudah melakukan, tetapi belum sistematis ataupun belum secara berurutan. Di sini saya mencontohkan sebuah tentang kepalan tangan. Misalnya ada seseorang si A mengepal tangan, kemudian si B berusaha untuk membuka tangan tersebut. Di dalam kepalan tangan si A, dia menuliskan sesuatu
yang mungkin saja yang sifatnya rahasia, ya kan? Nah, kemudian si B berusaha bagaimana cara membuat si A sehingga dia bisa atau mau membuka tangannya. Nah, si B berusaha dengan caranya tersendiri. Di situ usahanya bisa dilakukan dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa posisi kontrol itu yang dimiliki si A itu mau membuka tangannya atau tidak mau membuka tangannya, itu yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain. Begitu juga dengan kita mengajarkan anak-anak didik kita di sekolah ini. Dan teori kontrol. Kalau misalnya di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, di sini yang dirubah, kita bukan merubah orang lain, tetapi kita coba memahami bagaimana orang lain tersebut. Nah, apa hubungannya dengan disiplin positif? Di sini saya ada memaparkan sedikit itu di depan tentang teori kontrol pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kontrol itu ada pada diri masing-masing. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, sebelum kita menghakimi, misalnya seperti sama murid, mungkin ada murid kita yang melakukan kesalahan. Jadi sebelum kita menghakimi dia, alangkah lebih baiknya kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Mungkin dia ada tujuan-tujuan tertentu dia berbuat seperti itu. Kemudian di teori kontrol ini mempelajari tentang model berpikir menang, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran tertentu. Nah, pada model berpikir menang-menang, di situ ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Apalagi sebagai kita seorang guru, paling tidak kita bisa mengetahui bagaimana 5 posisi kontrol ini. Mungkin selama ini kalau kita merefleksi kembali hal-hal yang sudah kita lakukan mungkin selama ini ya, mungkin saya sendiri ya, gitu juga ya. Kadang kita sering bertindak sebagai penghukum terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Nah, pada saat kita bertindak sebagai penghukum, nanti kan kita selalu menyalahkan murid tersebut tanpa menanyakan alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Pasti kita sering bilang, kamu yang salah, yang sering ganggu temanmu. Nah, kemudian pada posisi pembuat rasa bersalah, kita juga sering melakukan hal tersebut. Kita membuat anak itu seolah-olah dia merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, bertindak sebagai posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita sering melakukan. Memang sih bagus posisi teman bagi murid-murid. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk murid, itu ada plus dan minusnya. Yang pertama, nanti siswa tersebut dia akan yaitu posisi sebagai pemantau. Nah, ini sering kita lakukan. Ya, mungkin di sekolah kita, saya sendiri sering melakukan itu sebagai pemantau. Nah, kita pasti nanti kalau ada siswa terlambat, kita bertanya,
Kamu tahu sekarang udah jam berapa? Kamu tahu konsekuensi nggak kalau terlambat? Nah, kalau kita sering mempertanyakan hal itu kepada murid, berarti kita berada di posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan ya kalau bisa kita lakukan baik seorang orang tua. Nah, sekarang kita pelajari tentang makna disiplin. Disiplin yang sering kita kenal sekarang yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Misalnya disiplin, ataupun misalnya kalau ada yang berbicara di depan yang lain diam, itu kan disiplin ya. Nah, buat dulu sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, kalau sudah disepakati, hal yang sudah disepakati itu dijadikan sebuah keyakinan. Jadi kalau dia sudah bisa yakin melakukan itu setiap hari dan melakukan perubahan, nah hal itu akan berubah menjadi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah tujuan yang ingin kita capai pada saat sekarang ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang lain. Jadi dalam setiap tindakan kita sebagai guru itu ya sebaiknya kita melakukan restitusi dengan murid kita, yaitu supaya mendapatkan perubahan. Hanya siswa itu melakukan sesuatu hal baik karena takut kepada guru, bukan atas dasar keinginan atau dorongan dari dalam diri siswa tersebut. Ataupun siswa tersebut melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, kalau hal itu yang dilakukan itu bertahannya dalam jangka pendek. Artinya di saat dia tidak mendapatkan hadiah ataupun pujian dari gurunya, dia akan kembali lagi kepada sifatnya yang sebelumnya tidak baik. Yang kita inginkan di sini adalah dorongan itu datang dari dalam diri siswa tersebut, sehingga dia akan membekas sampai kapanpun. Jadi saya sampai di sini aja, mengingat waktu hari ini hari Jumat dan masih banyak yang perlu diminta lagi. Kalau diikutkan panjang namanya. Ya. Dan nanti saya mengajak guru-guru semua, maksudnya untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita, paling tidak kita lakukan dulu di kelas masing-masing. Kemudian atas dasar capaian dari kelas masing-masing, mungkin nanti dapat kita musyawarahkan lagi bagaimana supaya menjadi budaya untuk sekolah kita untuk hal-hal yang lebih bagus lagi. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.